Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Kumairo, NIM 20111401111. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal metodologi penelitian yang berjudul Pengaruh Good Corporate Governance atau GCG terhadap profitabilitas pada perbankan syariah Indonesia periode 2020 sampai 2022. Latar belakang masalah, tata kelola yang baik atau sering kita kenal dengan istilah Good Corporate Governance atau GCG merupakan isu yang mulai dikenal saat ini. Namun dalam penerapannya, Good Corporate Governance mengalami fluktuatif setiap tahun pada Bank Umum Syariah Indonesia. Rumusan dan tujuan penelitian. Rumusan masalah. Apakah terdapat pengaruh Good Corporate Governance terhadap profitabilitas pada perbankan syariah Indonesia periode 2020 sampai 2022? Tujuan penelitian untuk mengetahui pengaruh Good Corporate Governance terhadap profitabilitas pada perbankan syariah Indonesia periode 2020-2022. Kegunaan penelitian. 1. Kegunaan teoritis. Penelitian ini dapat memberikan penambahan pengetahuan, pengembangan ilmu pengetahuan ke depannya, terutama perkembangan perbankan syariah, serta dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya. 2. Kegunaan praktis. Penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi perbankan syariah untuk meningkatkan penerapan Good Corporate Governance atau GCG. Penelitian terdahulu Lydia, Desiana, dan kawan-kawan disimpulkan bahwa semakin baik penerapan GCG, maka akan makin meningkat kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba yang dalam hal ini diukur dengan ROE. Penelitian Surepno dan Minoto disimpulkan bahwa Good Corporate Governance tidak mempengaruhi profitabilitas perbankan syariah. Terus penelitian Komang Hevi Aryani, komisaris independen, tidak berpengaruh terhadap profitabilitas tetapi berpengaruh terhadap resiko kredit, di mana semakin tinggi proporsi komisaris independen semakin rendah resiko kredit. Kajian teori. 1. Good Corporate Governance atau GCG. Pengertian GCG, Corporate Governance adalah konsep untuk peningkatan kinerja perusahaan melalui supervisi atau monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder dengan mendasar pada kerangka peraturan. B. Asas Good Corporate Governance. Asas GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kesetaraan dan kewajaran diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan. 2. Profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan bank dalam menghasilkan keuntungan atau kemampuan bank dari berbagai sumber daya yang digunakan dalam kegiatan operasional. A. Return on Asset atau ROA. ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan atau laba secara keseluruhan dan menunjukkan tingkat efisiensi kinerja. Adapun rumusnya sebagai berikut: ROA sama dengan EBIT dikali 100% per total aset. EBIT adalah laba sebelum pajak. 3. Bank syariah, lembaga keuangan atau perbankan yang memberi pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang, serta pengoperasiannya didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yakni mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga aktivitas meninggalkan riba dan tidak mengandalkan bunga. Kerangka teori. Menganalisa pengaruh Good Corporate Governance atau GCG terhadap profitabilitas perbankan syariah di Indonesia. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh data dari laporan keuangan Bank Syariah tahun 2020 sampai 2022.
variabel X-nya GCG berpengaruh terhadap Y terhadap variabel Y, yaitu profitabilitas. Hipotesis penelitian. Berdasarkan judul penelitian, pengaruh Good Corporate Governance atau GCG terhadap profitabilitas perbankan syariah Indonesia periode 2020 sampai 2022, maka dapat dirumuskan hipotesis statistiknya, yaitu H0 sama dengan B sama dengan 0. Tidak ada pengaruh antara GCG terhadap profitabilitas perbankan syariah Indonesia. H1 B tidak sama dengan 0. Ada pengaruh antara GCG terhadap profitabilitas perbankan syariah Indonesia. Metode penelitian. Jenis penelitian. Pada penelitian mengenai pengaruh Good Corporate Governance atau GCG terhadap profitabilitas pada perbankan syariah Indonesia periode 2020-2022, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif. Jenis data sekunder adalah data yang diperoleh dari buku-buku, browsing di internet, jurnal, maupun catatan-catatan dari pihak lain yang mendukung. Pengumpulan data. A. Kepustakaan. Teknik ini mengumpulkan beberapa teori-teori yang ada dalam literatur penelitian yang dilakukan di perpustakaan Univas Bengkulu. B. Dokumentasi. Data yang diteliti adalah laporan keuangan perbankan syariah Indonesia periode 2020 sampai 2022. Pengolahan data. Instrumen dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Data diolah dengan metode statistik. Waktu dan tempat penelitian. Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dalam waktu 3 bulan, mulai bulan Maret 2023 sampai Mei 2023. Penelitian ini dilakukan melalui browsing di Google Web terkait. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perbankan syariah Indonesia atau Bank Umum Syariah atau BUS yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK periode 2020 sampai 2022. Sampel. Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Cara pengambilan sampel dengan sengaja karena ada pertimbangan tertentu atau dengan menerapkan ciri yang sesuai dengan tujuan. Sampelnya adalah laporan keuangan perbankan syariah Indonesia periode 31 Desember 2020 sampai 2022. Metode kuantitatif. Pada penelitian mengenai pengaruh Good Corporate Governance atau GCG terhadap profitabilitas pada perbankan syariah Indonesia periode 2020-2022, penulis menggunakan pendekatan kuantitatif, yang mana pendekatan kuantitatif adalah sebuah pendekatan penelitian yang analisisnya lebih fokus pada data-data numerik atau angka yang diolah dengan menggunakan metode statistika. Pada umumnya, pendekatan penelitian kuantitatif merupakan penelitian sampel besar. Pada penelitian ini, penulis akan mengamati beberapa pengujian hipotesis dan menyadarkan kesimpulan pada suatu profitabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Penulis akan banyak berhubungan dengan signifikansi hubungan antara variabel yang diteliti serta beberapa indikatornya. Variabel penelitian dan definisi operasional variabel. 1. Variabel bebas independen X. Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi variabel terikat. Variabel independen dalam penelitian ini adalah GCG atau Good Corporate Governance. Menggunakan metode analisis ini untuk menganalisis pengaruh Good Corporate Governance terhadap profitabilitas ROE dengan modal dasar dapat ditulis sebagai berikut. Rumus Y sama dengan A tambah B X tambah C. Keterangan Y profitabilitas, A bilangan konstan, B koefisien variabel, C standar error, X Good Corporate Governance. Variabel penelitian dan definisi operasional variabel. Yang kedua, variabel terikat dependen Y. Variabel terikat atau dependen merupakan variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas atau independen. Variabel dependen dapat penelitian ini adalah profitabilitas. Indikator dalam penelitian adalah ROA atau return on asset, adalah ukuran efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya, atau merupakan rasio antara laba bersih terhadap total aktiva. Rumus ROA sama dengan EBIT kali 100% per total aset. Keterangan EBIT adalah laba sebelum pajak. Teknik atau analisis data. 1. Pengujian kualitas data. A. Uji reliabilitas data. Uji reliabilitas data
adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya atau diandalkan. B. Uji normalitas data. Pengujian normalitas data dilakukan untuk mengetahui data tiap variabel yang diperoleh tersebut berdistribusi normal atau tidak. Teknik yang digunakan untuk pengujian normalitas dan tiap variabel dalam penelitian ini adalah Kolmogorov-Seminov, yaitu membandingkan distribusi data yang akan diuji normalitasnya dengan distribusi normal baku. Untuk menentukan normalitas menggunakan pedoman sebagai berikut. 1. Signifikan uji A sama dengan 0,05. 2. Jika sig lebih dari A, maka sampel berasal dari populasi yang berdistribusi normal. 3. Jika sig kurang dari A, maka sampel bukan berasal dari populasi yang berdistribusi normal. C. Uji homogenitas data. Uji homogenitas dimaksudkan untuk memperlihatkan bahwa dua atau lebih kelompok data sampel berasal dari populasi yang memiliki variansi yang sama. Metode yang digunakan untuk uji ini adalah uji Leven, yaitu tes uji of homogeneity of variance. Untuk menentukan homogenitas digunakan pedoman sebagai berikut. 1. Signifikansi uji A sama dengan 0,05. 2. Jika signifikan lebih dari A, maka variansi setiap sampel sama atau homogen. Jika signifikansi kurang dari A, maka variansi setiap sampel tidak sama atau tidak homogen. 2. Pengujian hipotesis. A. Uji T. Teknik uji ini digunakan untuk menguji dan mengetahui apakah variabel bebas secara individu mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terkait. Jika hasil penghitungan menunjukkan bahwa signifikansi kurang dari alfa 0,05, maka HA diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian variabel bebas dapat menerangkan variabel terikatnya secara parsial. B. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi atau R2 digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh program GCG terhadap profitabilitas. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.